Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Sunarno SPP selaku narasumber beserta penyelenggara acara pembebasan program sekolah penggerak. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Sedabin 3 Kecamatan Guntur beserta Bapak Ibu Guru kelas 1, 2, 4, dan 5 Sedabin 3 Kecamatan Guntur yang kami hormati pula. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki. Kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baiklah para hadirin sekalian, sebelum acara pembebasan program sekolah penggerak implementasi kurikulum merdeka di SD Negeri Sadarejo 1 Kabupaten Demak dimulai, maka perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kali ini, yaitu sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari penyelenggara. Acara yang keempat adalah doa. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat adalah doa. Acara yang kelima materi penugasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agar lebih afdal akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan
pada jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh beliau Ibu Marni dari SD Sukoharjo 1. Kepada beliau dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Baiklah para hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama adalah sambutan dari Ketua Penyelenggara Pembahasan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka. Kepada beliau Bapak Sunarno SPP kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Dabin 3 Gugus Darmokusumo Bapak Trihardono SPD MPD. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala SD se-Dabin 3 Gugus Darmokusumo, Bapak Ibu Guru kelas 1, 2, 4, dan 5 serta guru mapel yang kami hormati pula. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga tersanjung kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari kehidupan di dunia hingga di kemudian hari. Ketiga kalinya saya sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang siang ini berkenan hadir untuk menghadiri undangan Bapak Ketua Dabin 3 Gugus Darmokusumo beliau Pak Trihardono. Dan saya selaku tuan rumah sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua.
Karena dengan kehadiran semua penjenengan semua, pada intinya adalah untuk peningkatan kompetensi penjenengan. Di sisi lain merupakan keuntungan bagi kami selaku sekolah penggerak untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan program sekolah penggerak PSP implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan oleh sekolah kami SD Negeri Sarirejo 1 Kabupaten Demak. Karena kalau tidak saya kasih tanda Kabupaten Demak, ternyata yang masuk sekolah penggerak SDN Sarirejo 1 itu pirang-pirang jebule. Nah, sehingga ketika saya awal masuk ke sistem tak tulis Sarirejo, Sarirejo Semarang, Bu Okta itu sebelah itu Sarirejo, betul ya Bu. Dan Sarirejo juga masuk sekolah penggerak di Kodja Semarang. Sarirejo Kendal juga masuk sekolah penggerak. Nah itu, lah aku ki melu pengumuman bejo gendek SD ini Sarirejo gimana? Orang ngejo aku kantor pengumuman bejo masuk sekolah penggerak angkatan 2. Sebenarnya saya sudah masuk di angkatan 1. Saya lolos seleksi angkatan 1 bersama Pak Bambang Supriyadi, namun karena kuota Kabupaten Demak terbatas, aku kalah. Aku kalah karo Pak Bambang sangat wajar dan harus wajar. Karena apa? Pak Tri masih muda, cakap S2. Aku ki S-intil-intil si Cita ya S-ku. Sehingga saya misalnya belakangan jatah kuota saya menyadari betul. Dan dengan dimasukkannya saya di angkatan kedua, saya juga alhamdulillah terima kasih pada Pemuda Kabupaten Demak karena saya bisa belajar dengan angkatan 1. Nah aku masuk angkatan 1 bingung dewi. Nah, Bapak Ibu, kami atas nama penyelenggara pengimbasan menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Ketua Dapil dan Bapak Ibu semua yang pagi ini berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa pengimbasan ini nanti akan beberapa kami laksanakan, tidak hanya sekali ini, tapi prinsipnya dilaksanakan dari tanggal 1 September sampai dengan 19 September batas akhirnya. Karena pada tanggal 19 September saya harus sudah mengunggah semua laporan kegiatan pelaksanaan pengimbasan dari start pagi ini, siang ini sampai dengan berakhirnya nanti selama berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 kali pengimbasan. Jadi hari ini hari pertama inilah bisa Bapak Ibu saksikan jadwal pengimbasan. Nanti kita akan bersama-sama di situ. Yang pertama tanggal hari ini adalah hasil konsultasi dan koordinasi saya baik dengan Pak Tri selaku Ketua Dabin, Ketua Gugus Triwokusumo, konsultasi saya dengan Pak Pengawas Bapak Ahmadi dan Pak Korwil. Saya dapatkan jadwal semacam ini. Ya, hari ini tanggal 2 September betul Bapak Ibu ya. Nanti materi kita adalah penyusunan KOSP. Ya. Sasaran pengimbasannya adalah KKG, KKKS dan Kokusumo selama 2 jam. Selama 2 jam kurang lebih jam 11 sampai jam berapa nanti? Jam 1. Karena kita molor ya, nanti sampai molor sedikit tidak apa-apa. Nah asli jadwal kita sampai setengah 1 hari Sabtu hari ini. Tapi apabila nanti molor sedikit, saya mohon keikhlasan pendengar dari lubuk hati saya paling dalam, memohon manis kepada Tuhan karena saya ditarget waktu Bapak Ibu. 2 jam ini terekam harus 2 jam penuh, sehingga walaupun termasuk dengan seremonial ibadah yang penting waktunya nanti mencapai 2 jam. Kalau waktu 2 jam itu kita bisa memanfaatkan se-efektif mungkin, justru kurang. Namun harapan kami 2 jam itu nanti dicukup-cukupkan, apalagi ini sudah tersita dengan seremonial pembukaannya, jadi nanti akan berkurang waktunya. Materi kita pagi ini adalah penyusunan KOSP, akan dilakukan
melanjutkan hari Rabu yang akan datang CP, TP, ATP, modul ajar. Nanti akan dibantu teman kami Ibu Tania. Kami yang di depan dengan juga. Kemudian pada hari Rabu itu satu materi. Kemudian hari Rabu berikutnya tanggal 13 berbagi praktek baik implementasi kurikulum merdeka, asesmen penilaian, ya, asesmen pembelajaran. Berikutnya masih waktu itu juga dibagi 1 jam dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Sabtunya tanggal 16, mestinya harus ada tanggal 9 dari Sabtu itu, tapi kemarin dikoreksi oleh Pak Pengawas dan Pak Kapil, Pak Nano, Polali, Bono tanggal 9, ibu-ibu jeng Pak. Oh iya, terus lah. Ya, maka sudah saya hapus itu, sudah saya revisi bersama Pak Tri juga kemarin di Wonorejo, saya mintakan persetujuan Pak Tri. Hasil konsultasi dengan Pak Ahmadi. Materinya tanggal 16 hari Sabtu tanggal 16 adalah perencanaan modul P5. Ini yang menjadi momok bagi Bapak Ibu. Mungkin ya, karena apa? Hampir semua sekolah penggerak menyatakan Bapak Ibu guru yang di kelas itu berat di P5. Kelihatannya sepele tapi pelaksananya sangat berat. Teman-teman kami, Pak John, Bu Almatimah, Bu Ta, sekarang ini juga kedodoran di pelaksanaan P5. Ya, ini tidak dilaksanakan betul, dipahami betul. P5 adalah suatu kegiatan yang warnanya adalah pendidikan karakter, bukan masalah produknya yang ditampilkan pada saat gelar karya, bukan. Inti tujuan utamanya pembelajaran P5 adalah pada pendidikan karakter dengan penguatan profil pelajar Pancasila yang ada dalam itu. Dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royongan, mandiri, kreatif, bernalar tinggi, kurang satu apa? Kebinekaan global. Nah itu tujuan utamanya di situ melalui pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Saya tidak mengajar penjenengan, enggak sama sekali. Kita belajar bersama-sama, kita bedah bersama-sama modul ajar penjenengan yang kemarin sudah diadopsi, sudah disampaikan Pak Orwil kemarin. Kelihatannya sampun nggih, sudah dibedah, sudah penjenengan cetak tentunya. Sampun dipun cetak sedaya modulnya. Dereng. Nah, nanti bersama-sama saya ndukku rasa khawatir. Dan itu sah-sah saja di dalam proses pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Karena yang namanya merdeka memang 100% diserahkan kepada pihak sekolah. Tentunya dengan syarat kita mengikuti alurnya. Kalau tidak mengikuti alur, nanti akan kedodoran seperti yang saya alami. Saya itu pembelajaran P5 semester 2 tahun kemarin. Jadi tahun pertama sekolah penggerak, semester 2 saya di tengah perjalanan itu ganti tema. Dan ini saya laporkan karena saya dipandu setiap kegiatan. Ya, dipandu setiap, apakah boleh diizinkan. Nah itulah nanti yang akan kita lakukan bersama-sama. Berikutnya asesmen P5 itu masih 1 hari Sabtu, ya, jadi perencanaan dan asesmennya. Kalau sudah ada perencanaan sampai ke modul jadi, yang jadi momok lagi adalah asesmen. Caranya biji atau Pak? Sama di tempat saya juga begitu. Bu Alia benar, ini biji piye Pak? Tabrak menangnya ya Pak. Seperti itu terjadi. Tapi dengan program sekolah penggerak kami dibimbing. Nah, keuntungan kami itu dibimbing, dibiayai, diwarai, dilatih. Nah, penjenengan kan enggak. Penjenengan hanya sekedar dengar-dengar, ada sosialisasi berapa hari kalau ini dulu Bapak Ibu 3 hari, 2 hari. 2 hari untuk 2 kelas. Berarti hanya 1 hari 1 kelas. Nah, itu sangat tidak sangat tidak. Ya justru itu kehebatan penjenengan Bapak Ibu semua. Dilatih 1 hari mampu menguasai implementasi kurikulum merdeka. Sedangkan saya selaku pelaksana sekolah penggerak diwarai begini orang mudeng-mudeng. Betul Bapak Ibu. Saya kemarin dengan Bu Ta yakin mengikuti Zoom dari Kemdikbud pusat.
Wah, aku guyu dhewe wis. Wah, aku iki diwarai saya ora saya mudeng saya gendeng iki piye to. Kok tak guyu cekek. Sang ora mudeng. Karena apa? Disampaikan begitu cepat oleh narasumber yang memang sudah yang menyampaikan itu ya sama-sama sekolah penggerak, tapi yang sudah sekolah penggerak sudah jos angkatan 1 dan masuk kategori apa namanya ya menjadi pelatih ahli. Sedangkan saya ini kan ajaran, ajaran. Barat bocah ya oke rakaat. Kemudian hari terakhir Senin itu adalah pendampingan digitalisasi sekolah, penyusunan arkas berbasis rapot pendidikan. Maka pagi ini tadi di sarjananya Pak Tri itu ada Bapak Ibu dimohon untuk membawa file atau print out satu KUSP, dokumen satu KUSP. Bune kula yo rapi Bu. Kula ini, nah ini sudah saya print out, sudah saya cetak. Saya yakin semua sekolah sudah, karena nek ora dioyak-oyak wong goling sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah file apa Bu? Rapat pendidikan. Pun dipun cetak nggih. Rapat pendidikan sampun dipun cetak Bu. Sampun Bu. Tipis Bu. Ya, sip, sudah ada. Terus harapannya seperti itu membahas semua. Nanti kan kita pelajari gone dewe-dewe masuk tuh begitu. Kan tidak sama setiap SD. Oleh karena itu yang desain Pak Tri, harapan saya itu dibawa filenya, file langsung dibuat di laptopnya sendiri atau bawa print out langsung dipelajari bersama-sama. Saya nanti tidak menggurui penjenengan sama sekali dah. Mari kita belajar bersama-sama pada saatnya nanti, sehingga kita akan sama-sama paham, belajar memahami 100% enggak, tapi mendekati. Itulah jadwal yang akan kita lalui bersama. Lah, saya ingin mohon persetujuan panjenengan. Kemarin itu saya mengendaki kegiatan ini di Dabin, di pusat KKG KKSE, pusatnya di Pamungan 2. Saya menyadari betul. Dan aneh sekolahku dhewe iki ora kaya ngimbaske aku ya. Kudune aku ngimbaske iki aku metu di gugus apa di sekolah lain. Harusnya begitu. Lah nek ning kene iki ya aku ya ngimbaske sama sebenarnya. Wong di Pamungan ya yang hadir jenengan di sini ya sama sebenarnya. Tapi kan ndak etis. Ngimbaske nang sekolahane dhewe. Jadi saya harus keluar sebenarnya. Tapi karena keadaan Pak Tri Pamungan 2, saya ingat Pamungan 2 memang belum ada karena saya ikut ikut bersama Pak Roberto Triana diguyo-guyo karo Pak Janoko. Mas kudu rampung iki arene proyek iki kudu rampung, saya Pak Tri rampung. Nah, karena itu bersama Bu Murni dulu juga belajar mengelola keuangan. Sumber uangnya Bu Murni yang manage, kami hanya selalu melaksanakan saja. Waktu itu. Lah, itulah ada 5 jadwal yang akan kita lalui. Itu hanya sebagian kecil dari kegiatan sekolah penggerak sebenarnya. Masih ada yang lain, cuma ini fokusnya nanti di situ. Nah, ini menyangkut pembelajaran, utamanya pembelajaran di kelas, pembelajaran diferensiasi, kemudian pembelajaran P5 yang menjadi momok sebagian besar Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Dan ada manajernya adalah KUSP, yang KUSP tidak hanya dipahami oleh kepala sekolah, tidak semua guru, karena yang namanya KUSP itu adalah bentuknya tim pengembang kurikulum. Nah, tim itulah yang bekerja di bawah asuhan, di bawah komando, di bawah manajerial, dilaksanakan oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Tapi yang mengerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Sumbernya nanti akan kita ambil dari rapor pendidikan sama seperti yang dibawa di itu. Itulah dari saya selaku penyelenggara sekaligus kebetulan pagi ini yang ditempati. Di lain waktu saya akan mohon persetujuan panjenengan tempatnya digeser. Oke, justru saya menghendaki seperti itu. Tidak harus di sini. Pak Tri saya mohonkan terutama di Pamungan 1 tempatnya kalau kira-kira bisa ditempati, bisa dilaksanakan. Ini kan ruangan meluber beberapa Bapak Ibu itu kalau hadir semua kira-kira ruangan dibabatkan mampu dan
Untuk ke depan hari apa itu yang besok Rebo saya minta persetujuan. Nanti bensin sepuh-sepuh wae masalah tempat nanti penjenengan yang guru kelas mengikuti saja. Nanti tempat saya bicarakan bersama bapak-bapak yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya mohonkan persetujuan terkait dengan konsumsinya. Rakitan hanya aqua sak gelas karena kita pelaksanaannya tidak boleh mengganggu pelajaran, aturan dari pusatnya begitu, maka saya tidak berani mengganggu jam pelajaran. Dilaksanakan harus jam 11 ke atas. Ya, maka kalau 2 jam berarti kan melewati jam 12. Untuk itu perlu ada konsumsi. Nah, ini saya mohonkan di situ ada berapa Sabtu itu? Ada 2 Sabtu dan 1 Senin dan 2 Rabu. Nah, itu. Ada 2 Rabu. Saya mohonkan persetujuan penjenengan utamanya Pak Ketua Dabin dan Pak Roberto Triana selaku bendahara. Pembiayaan ini kita sepakati bagaimana baiknya. Nanti Pak Tri kami mohon untuk memberi ulasan pada saat bagian penjelasan. Kalau saya, kenangan saya, sebagian saya selaku sekolah penggerak, sebagian walaupun dana yang kami laporkan dari awal karena tidak boleh melenceng itu tidak sampai ke situ, tapi kami akan berusaha karena selaku sekolah penggerak. Misalnya itu ada 5 kali ya. Saya membiayai 2 kali, kemudian gugus membiayai 2 kali, rebon yang 1 kita paruh misalnya. Itu keterangan saya Pak. Yang 2 kali saya hijau 1 bukan saya pribadi, yang 2 kali Rabu 2 kali itu gugus yang membiayai, dan yang 1 Senin kami biayai bersama antara Sari Rejo 1 dan gugus. Kalau disepakati, kalau tidak ya kami serahkan monggo bagaimana. Kami juga sama-sama tidak mengacu ke pembiayaan seperti ini karena pembiayaan seperti ini mestinya dilakukan mutlak di gugus, tapi kami paham persis di gugus ki yang dodolkan dananya sama. Untuk itu nanti kami mohonkan persetujuan utamanya adalah bapak-bapak yang sepuh-sepuh, bapak-bapak pada sekolah. Yang lain nanti mudah-mudahan harus setuju. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait jadwal kita untuk ke depannya. Waktu seterusnya kami kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Penyelenggara Pengibasan Program Sekolah Penggerak. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Riden 3 Kecamatan Guntur kepada beliau Bapak Tri Hardono. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Bapak-bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya kalau berbicara itu disuruh berdiri padahal saya itu sudah tinggi. Baiklah, ini yang hadir ini alhamdulillah 10 SD hadir semua dan semuanya sudah ASN ya. Ada yang belum ASN? Tinggal 1. Yang lain sudah alhamdulillah ya. Tanggal 16 September nanti pendaftaran P3K-nya. Sudah tahu kan? Ya, jadi untuk akhir tahun ini mulai tanggal 16 September dipersiapkan bagi teman-teman kita dorong. Semoga saja di Dabin 3 ini nanti teman-teman kita yang masih niatan bakti minimal bisa jadi P3K. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubungan dengan pengibasan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebetulnya harusnya di tempat SD Pamungan 2 karena SD intinya adalah SD Pamungan 2. Tetapi karena SD Pamungan 2 itu belum punya tempat yang representatif, akhirnya saya untuk minta pertemuan pertama kali ini di SD Sari Rejo 1. Saya akan berusaha untuk bagaimana agar pertemuan mungkin yang ketiga atau yang keempatnya nanti di SD Pamungan 2. Jadi saya baru mempersiapkan ruangan
yang ruangan itu saya perkirakan muat 50 orang. Saya berpikir kalau 40 orang satu ruangan, Bapak Ibu terlalu gak enak ya, terlalu berdekatan, terlalu sumur. Tapi kalau tadi ada ruangan di sebelah di SD Pamongan 1 itu, Pamongan 2, nanti saya usahakan bagaimana agar bisa ditempati. Ya, kita jadikan ruangan itu nanti adalah ruangan dabing, ya, ruangan dabing. Ruang perpustakaan akan saya geser dan ruang perpustakaan nanti kita jadikan ruang dabing. Panjangnya 7 x 12 meter, Pak. Los dan yang di tengah. Jadi lebih enak sebenarnya. Itu, jadi saya mohon maaf selaku ketua dabing belum bisa melaksanakan. Yang kedua, Bapak Ibu, sehubungan dengan saya menjawab langsung tadi dari masalah konsumsi, sebetulnya saya menginginkan waktu itu mulai jam 10. Tadi Pak Nana harus mulai jam 11 ya. Kalau jam 10 kan kita tidak terlalu siang ya. Jam 10, jam 12 selesai, kita ke sekolah, kita pijat terus itu biasa seperti itu sebetulnya. Tapi dari Pak Nana ya, jam 11 kalau hari Rabu jam 11 tidak masalah ya, jam 1 kemudian kita kembali ke sekolah. Tapi kalau hari Sabtu itu jam 10 nggak bisa, Pak? Bisa. Dan kita Sabtu jam 10 aja ya. Jadi nanti jam 10, jam 12 selesai kita kembali ke sekolah masing-masing. Terutama teman-teman kita yang P3K kan pinjamnya harus di SD. Ya. Jadi jam 12 selesai kita pulang. Gitu. Kalau hari Sabtu. Jadi kita mulai jam 10 kalau hari Sabtu. Kalau hari Rabu ya jam 11 nggak masalah. Gitu. Jam 11 kita mulai. Kita usahakan sudah sampai di tempat ya. Karena tadi orang mengatakan bahwa ini harus sesuai dengan jam. Tidak ada boleh pemotongan waktu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, mengenai pembiayaan ini, yang pembiayaan, jadi memang ya ada dana terus terang, ada dana, tapi dana itu juga akan kita pelopotkan untuk yang lain. Hanya saja saya tanpa konsultasi dengan jaringan semua, saya menaikkan iuran TKRI khusus dari kita. Saya naikkan 10.000 mulai bulan Agustus ini. Ya. Jadi potongan juga saya naikkan 10.000 dan itu semua masuk dabing. Ada 70 berapa Pak Tri? Dari TKRI. Saya terima 1.500.000, berarti dibagi 75 berarti ya. Ada 75 SN. Ini setiap bulan alhamdulillah masuk dari PKRI itu 1.500.000. Kalau kemarin dari 750. baru bulan kemarin Pak Tri. Iya, maksudnya dari Agustus ya. Jadi saya mohon keikhlasan jenengan ya. Saya naikkan 10.000. Dulu 10.000 ini jadi 20.000. Saya berpikir bahwa ada pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh dabing. Nanti ada perpisahan dengan surat tugas, ada yang lain yang kadang-kadang itu membutuhkan biaya yang banyak. Kemudian untuk kegiatan seton, masa seton cuma air putih. Maka dari itu Bu, ya. Jadi saya akan ambil itu dan jangan khawatir. Ya. Nanti ini untuk kepala sekolah mungkin, ya kita bersama, kita gunakan bersama, termasuk iuran-iuran yang ada di dabing. Kemarin Nona Putun, saya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bendahara dabing, saya kumpulkan untuk biar mengetahui ya bahwa iuran dabing itu ada ini, iuran yang lain ada seperti ini, biar saling memahami. Itu sekali lagi saya mohon maaf belum bisa menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya dan saya mohon ini sebagai suatu kegiatan yang positif. Berkali-kali ya sejak 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu IKN Implementasi Kurikulum Merdeka itu sudah dijalankan ya. Dan kita sekarang sudah memasuki 4 kelas. Tahun depan sudah 6 kelas. Artinya sudah IKN sekarang. Ya. Entah nanti presidennya siapa, tapi tahun depan itu tetap IKN dijalankan. Ya. Oleh karena itu mau tidak mau ya kita harus mengikuti aturan yang ada. Mau tidak mau. PMM harus kita laksanakan. Kan kemarin Pak Slamet sangat menurut apa itu? Bagaimana agar PMM kita itu selesai? Dan ternyata Bapak Ibu, aksi nyata itu juga tidak terlalu sulit sebenarnya. Karena saya copy paste terus terang.
dan dapat sertifikat. Ya. Yang penting kita sementara ini dapat sertifikat dulu. Karena kadang-kadang kalau kita harus mempelajari semuanya, saya sudah mempelajari semuanya ya, dari asesmen, dari kurikulum Merdeka, tapi kebetulan yang saya pelajari, ya profil belajar Pancasila itu hilang semua. Saya mulai dari yang baru lagi, tak kebut terus gitu, caranya bilang ada terlalu cepat, tak kebut malah terlalu cepat gitu. Ada sekali menyelesaikannya gitu. Akhirnya saya berhenti dulu. Jadi bagaimana nantinya ke depan sekolah yang ada di DP3 ini betul-betul bisa melaksanakan IKM dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan saya mohon kita jaga kehadiran ini. Teman-teman yang belum hadir bisa kita ajak untuk hadir juga yang sebentar. Saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua DP3 Kecamatan Grogol. Para hadirin yang berbahagia, cara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Trihardono. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu yang beragama Islam, kita akan membaca surat Fatihah bersama, dan yang beragama lain silakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Saya ingatkan lagi, saya dapat wasiat dari seorang ustaz, Fatihah itu adalah segala-galanya, karena Fatihah artinya pembukaan. Jadi ketika kita mengatakan iya karena abudu wa iya karena nasta'in, kepadamu Tuhan yang menyembah dan kepadamu Tuhan yang minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nabi. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min ahli al-Qur'an wa ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, tambahkan ilmu kepada kami yang bermanfaat ya Allah. Jadikanlah kami guru-guru yang menjadi panutan bagi murid-murid kami. Ya Allah, jadikanlah kami teladan bagi mereka ya Allah. Ya Allah, tambahkan ilmu yang bermanfaat sehingga kami mampu melaksanakan tugas-tugas kami dengan sebaik-baiknya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina warhamna wa rasulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi kita dapat mempermudah dalam menangkap pemahaman serta mengamalkan atas ilmu yang nanti akan kita beri, yang nanti akan kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu yang kita lakukan adalah materi pembahasan program sekolah penggerak implementasi kurikulum Merdeka. Kepada beliau narasumber Bapak Sumarno SPD, kami persilakan. Sebelum dilanjut materi, kita jeda sebentar dan ada yang mau lewat dulu disampaikan. Monggo Bapak Ibu disiapkan dulu. Jangan mau atur pinangan ngaji Pak, mau nanti membantu saya mengatur materi Bapak Ibu yang
belajar wujud yang nyata. Yang sampun pikantuk Bapak Ibu monggo Raih langsung mimpimu juga nanti cita-cita. bersama-sama berdiri wonten ingkang siap nggih. Ora tanggal kadarnya ya Bapak Ibu. Berdiri wonten ingkang siap. Berdiri siap nggih Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. kurikulum operasional satuan pendidikan tahun SP. Jadi sebelum dilanjut, saya ingin tahu Telaga kalih gitu. Telaga 2, terus ini mana ini? Telaga 1, terus yang sudah siap bawa ini mana ini? Sarirjo 2 siap, terus Lamongan 2 siap, Wonorejo 1 siap, Supo 1 siap, siap semua. Yang belum bawa nggak apa-apa, nanti enggak. Maksud saya yang tidak bawa enggak pun di SD barunya supaya kita bisa paham sama-sama. Kita mulai dengan KOSP dokumen 1. Dokumen 1 KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau yang kemarin berarti KTSP 2013 Kurtilas kurikulum 2013, di mana dokumen satunya terdiri dari apa saja itu? Pengesahan, terus apalagi isinya yang dokumen 1, pendahuluan. Jadi di depan ada pengesahan, ada pendahuluan, pengesahan sakomite itu apa itu rekomendasi. Dari rekomendasi kemudian ada pengesahan, kan itu intinya. Oke. Terus daftar sisi tentu. Kemudian ada pendahuluan, ya. Kata pengantar, pendahuluan. Di dalamnya ada visi misi sekolah. Nah, di dalamnya ada visi misi sekolah. Nah, visi misi kita lihat
ke visi misi langsung ya. Kemarin proses penyusunan KOSP dokumen 1 penjenengan, saya sebelum lanjut pengen tahu dulu. Kalau di tempat saya memakai KOSP tahun kemarin, saya revisi. Lah, saya belum tahu penjenengan apakah dari revisi tahun sebelumnya, apakah ganti kemarin yang di-share oleh Pak Korwil itu saya kurang paham karena setiap sekolah berbeda-beda. Tapi saya kira hampir semua sama memakai kurikulum yang sudah ada, kemudian direvisi, disesuaikan sekolahnya masing-masing. Nah, ini yang saya pengen tahu, coba dari SD mana saja yang merevisi kurikulum tahun sebelumnya. Jadi kurikulum tahun sebelumnya sudah ada itu, KOSP-nya sudah ada tahun pertama. Kemudian file itu direvisi oleh sekolahnya masing-masing, disesuaikan kondisi keadaan tahun ini. Nah, itu SD mana saja? Coba saya pengen tahu yang revisi tahun sebelumnya. Tidak ada. Berarti menggunakan baru yang di-share Pak Korwil. Yang di-share Pak Korwil terus direvisi, ngerti ya? Disesuaikan. Nah, itu juga boleh. Nah, tetapi secara alamiah, secara untuk revisi sebenarnya dipakai kurikulum sebelumnya, kemudian direvisi, disesuaikan dengan tahun berjalan atau tahun yang depan. Harusnya begitu. Tapi kalau susun baru lagi ganti juga boleh. Apa jenenge kurikulum merdeka, IKM implementasi kurikulum merdeka. Saya itu kalau dilatih fasilitator saya dulu Pak Kandar, fasilitator saya Pak Pengawas Kabupaten Demak itu Pak Sukandar, Dr. Andi Sukandar, penjenengan sudah banyak yang paham karena Pak Kandar sudah melatih di berbagai kegiatan pembelajaran Pak Kandar. Itu adalah fasilitator kami selaku sekolah penggerak. Namun kami, saya ini baru 1 tahun sudah berganti 3 kali fasilitator lah. Hal semacam itu bagi saya kurang nyaman sebenarnya. Saya masih nyaman misalnya Pak Kandar ya terus. Jadi saya bisa paham alurnya Pak Kandar bisa memahami keadaan sekolah saya. Akan lebih enak untuk diadakan revisi dari kurikulum atau apapun, pembelajaran atau apapun bisa lebih nyaman, lebih enak. Tapi kalau gonta-ganti pelatih, gonta-ganti fasilitator, saya agak kadang-kadang di awal-awal harus menyesuaikan lagi. Ini yang saya alami. Karena penjenengan kemarin itu KOSP-nya tahun 2023 dengan 23-24 tahun ini mungkin mutlak berbeda. Mungkin dugaan saya mutlak berbeda karena yang dipakai tahun pertama dengan yang dipakai tahun kedua ini ganti sumber. Kalau saya enggak, tahun pertama kemarin kemudian saya revisi. Jadi saya tidak memakai yang di-share Pak Korwil enggak. Saya pakai kurikulum saya sendiri dari tahun kemarin, kemudian saya revisi. Tapi apapun yang penjenengan laksanakan boleh dan sah. Nyatanya sudah disahkan kepala dinas. Legalitasnya di situ sudah sah dan itu bisa dipakai di sekolah penjenengan. Di halaman depan itu semuanya sudah disahkan tanpa kecuali ya sudah ada. Pak siapa itu yang mengesahkan itu? Pak Nadiem. Selaku apa itu jabatannya? Atas nama? Ayo, enggak atasnya itu apa ini bunyinya? Nah, kepala bidang, kepala di bidang ya. Terus misalnya ini kepala. Oh ya, berarti di tingkat kabupaten aslinya kewenangan mengesahkan kurikulum itu adalah kepala dinas. Tapi rupa-rupanya di Demak, Kabupaten Demak, kewenangan itu sudah didelegasikan kepada Kabid, kepala bidang Pak Nadiem. Pak Nadiem yang kemarin di Sanpras. Pak Wiki wis apal paling guyon kan Pak Wiki. Nek saya aku udah kenal. Saya ya tahu orangnya yang saya enggak kenal. Ya. Lah, utamanya coba. Terus penjenengan kemarin itu hasil dari sosialisasi penyusunan KOSP tahun ini 23-24 di sekolah masing-masing dilakukan revisi
apa hanya ganti nama SD-nya? Revisi ya? Nah, harusnya direvisi. Nah, sekarang kita lihat revisinya. Yang pertama kita lihat pada visi misi sekolah pendidikan. Monggo dilihat di visi misi pendidikan. Nah, sudah? KWSP sudah dilihat pada visi misinya. Nah, tak risik Bu, ditakok anu Bu. Ditakok satu-satu mana apa jenenge terangin gen ora untuk takok sudah kan ditakok yang sini berapa takok supaya sudah semua nggih? Kalau sudah, mari kita bersama cermati rapor pendidikan sekolah masing-masing. Ya, rapor sekolah masing-masing. Dilihat. Rapor pendidikan sekolah masing-masing. Ada enggak di situ yang berbunyi tentang visi misi sekolah? Monggo disimak. Pon panggil. Ada enggak yang berbunyi visi misi apa menurun apa naik atau apa? Coba dilihat dulu yang penting. Kita belajar bersama-sama. Saya tidak menggurui penjenengan enggak. Ya. Sebelum penjenengan melanjutkan itu sambil membuka-buka dicari, akan saya sampaikan rapor pendidikan saya SD saya. Kami SD Sarjo 1 tahun pembelajaran 23-24 tahun 23 ini rapor pendidikan saya bunyinya pada visi misi terjadi penurunan kualitas. Jadi SD saya selaku sekolah penggerak itu justru visi misinya malah menurun. Di penjenengan monggo dibersani sekolahnya masing-masing visi misinya bagaimana? Naik, ya bagus kalau naik. Gimana Bu? Mbak Fitri gimana? Skorjo 1 nih, gimana? Bunyinya gimana? Turun dari berapa menjadi berapa? Berarti turun berapa itu? Turun berapa persen? Kan ada turun berapa persen? Nah, ya, ada yang turun 27. Tempat saya sing diarani sekolah penggerak juga menurun. Ya. Terus yang lain, Mbak Marmi gimana? Oh sama, lari aku, sapu dua. Monggo, ini anak Bu, gimana Bu? Belum ketemu. Ini kan, oh ya, nggak apa-apa ya. Oleh karena itu kita sama-sama belajar. Jadi saya tidak membumi jangan, mari kita sama-sama belajar. Yang rinci, nah dibuka ikon laptop lah malah beres. Kalau nenggone HP, ya dibuka ikon HP. Monggo dibersani semua. SD mana lagi? Pamangan 2. Mana ini? Lagu 1 ya Mbak? Nah, cari dulu. Oh itu malah hebat itu. Biru hijau malah hebat itu berarti luar biasa itu. Ya. Pripun Bu? Wonorejo 2 gimana? Pripun? Anu dicoke sithik kuwi ora kan lah ya aja cilik-cilik men. Dulu misi-misi. Intinya begini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, dari hasil rapor pendidikan terkait visi misi sekolah ini yang akan saya sampaikan, kita cermati di situ menurun atau naik. Apabila naik, maka itu kita bisa lanjutkan untuk tahun-tahun ke depan karena setiap tahun visi misi boleh direvisi setiap tahun. Nah, apabila sudah menunjukkan rapor pendidikannya atau visi misinya sudah bagus, bisa dipakai ulang pun juga bisa
walaupun sudah bagus. Direvisi dalam arti bukan memperbaiki, tidak, tapi meningkatkan. Untuk meningkatkan yang sudah baik diperbaiki lagi. Nah, merah. Nah, jajan ini berbiaya. Ini apa ini? Visi misi. Nah, tahun 23 ini bunyinya berapa ini? 49 tahun sebelumnya. Nah, berarti menurun dari 56 tahun sebelumnya, sekarang tahun 23 46 atau berapa? 46. Nah, ini turun. Naik turun tulisannya merah, naik tulisannya hijau atau biru. Hijau maksudnya di situ. Nah, itu. Baik yang hijau maupun yang merah sama-sama boleh disesuaikan setiap tahun. Khususnya yang merah tentu untuk perbaikan. Nah, untuk yang hijau tentu untuk peningkatan kualitas. Nah, sama-sama. Nah, orang bareng ini kita neng omah atau neng sekolah kok kon bukai tekan kuwi. Kaya apa meneh kagungan putra cilik barang ngono kuwi setengah-setengah wis jelas dah mungkin lah. Inilah kesempatan kita mumpung ada pertemuan untuk bisa saling belajar, sama-sama belajar. Sekali lagi saya tidak menggurui panjenengan. Wong rapotku dhewe iki bijine yo merah. Lah kok arep nggurui panjenengan apa yang saya gurukan tadi? Jadi mari kita belajar bersama-sama. Intinya yang ingin saya sampaikan, bagi yang punya rapot pendidikan khusus pada visi misi di angka yang menurun, itu ukurannya turun dari mana Bu? Saya pengen tahu. Kok ada naik, ada turun, itu menurunnya atau naiknya dari mana? Monggo. Penilaian tahun 2003. Tahun sebelumnya, oke, ya. Jadi menurunnya itu berdasarkan visi misi dari tahun sebelumnya. Rapot yang panjenengan peroleh tahun 2023 ini adalah hasil dari ANBK tahun kemarin. Bulan apa Bu? Yang ngasto kelas 5. Coba yang ngasto kelas 5. Nah, bulan apa kayak bulan? Oktober ya. Oktober 22. Nah, bulan Oktober 22 kita melaksanakan ANBK. Hasilnya menjadi rapor pendidikan sekolah panjenengan, rapor tahun 2023. Nah, rapor tahun 2023 itu datanya mengambil dari ANBK tahun 22. Yang kedua, mengambil data dari isian kuesioner yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Cuma ono eleke, ada jeleknya, ada sisi negatifnya. Kadang-kadang kalau mengisi kuesioner karena kurang mahir menggunakan laptop, yang ngisi OPS. Kalau beberapa guru yang mengisi seorang OPS atau orang gone Bu Fitri yang ngisi ya OPS, gone Bu siapa lagi yang ngisi ya OPS, gone Bu Guru Pak Guru siapa pun ya OPS-nya, otomatis perasaan yang dirasakan di dalam mengisi bunderan-bunderan ini bedol-bedol gone nasional, tentu perasaan satu orang guru tidak bisa bervariasi. Oleh karena itu yang baik diisi sendiri-sendiri bersama. Kalau di tempat saya Sarirejo 1 yang nilainya turun tadi, itu guru saya ajak mengisi bersama-sama, satu di buka layar untuk contoh mengerjakan OPS ini yang membuka, kemudian yang lain mengerjakan di laptop atau di HP-nya masing-masing. Sehingga hasil yang dikerjakan bisa bervariasi. Itu kalau di tempat saya. Nah makanya iya. Boleh jawab sama boleh. Sakit gini, contoh ya. Kalau itu yang kurang baik seperti itu. Harusnya yang alamiah saja. Ya. Nanti kalau hasilnya naik, hasilnya turun. Ini pernah terjadi pengisian rapot mutu tahun 2020 kalau tidak salah, masih zamannya Pak Haji Paidi di sini
Kabupaten Demak diulang pengisiannya. Karena apa? Nilainya luar biasa dan semuanya sama. Bukan masalah rukun, Bu. Di karang sing apik-apik sing isi wong siji. OPS itu tadi. Nah, karena kalau Bapak Ibu guru yang mengisi kan kurang cepat. Nah, operator kan karung langak apa? Ya itulah. Nah, oleh karena itu pada saat itu diulang. Termasuk di tempat kami juga suruh mengulang. Teman-teman mengulang 2 kali, sekali kemudian diulang, yang kedua saya malah 3 kali karena dicek Pak Haji Paidi. Ora iso iki Pak Naro, jenengan kurang dhuwur. Lha sing gambar niku kula kok iso jenengan mastani kirang dhuwur kok mesti berubah Pak. Lah nek ngono jenengan cedhi kok masake kancane sak isore jenengan kabeh. Tiap sekolah kan berbeda-beda Pak karakteristiknya. Saya menganggap diri saya lebih, ternyata orang lain menganggap diri saya itu kurang. Saya menganggap diri saya kurang, ternyata orang lain menganggap saya itu lebih. Karena kan dibanding-bandingkan Pak. Lah bulan ini Pak Nino karena dibanding-bandingkan itu kok mesake dikatakan jenengan angkat jadi lah pokoknya laguku orang alamnya meneng kok harus saya angkat nilainya. Nah ini yang terjadi, ini baru satu menyangkut visi misi. Dari visi misi, rumusan visi misi itu mohon dipersani, sayangnya penjenengan minimal harus sudah punya 2 tahun itu untuk bisa membandingkan mengapa visi misi saya menurun nilainya, mengapa visi misi saya nilainya naik apabila penjenengan membandingkan visi misi tahun 22 dengan visi misi tahun 2021 dan 22. Karena rapor yang muncul di 23 ini kan keadaan tahun 22 yang ANBK-nya dilaksanakan sekitar Oktober 22. Bagi yang nilainya merah, untuk pembelajaran kita bersama, tim penyusun KOSP, tim pengembang kurikulum, mohon nanti bekerja sama dengan Bapak Ibu guru lain, timnya, dan Bapak Ibu kepala sekolah di sekolahnya masing-masing. Kadang-kadang saya tidak main dulu teman-teman saya atau diri saya. Fakta di lapangan, Pak Kepala Sekolah ini pasrah bongkoan biasanya, termasuk saya tidak membungkiri. Neng saya kalau sudah pasrah bongkoan, data serahkan ke tim. Ketika akan dicetak itu saya periksa, kalau menyimpangnya terlalu jauh ya saya revisikan. Kalau sudah pas menurut saya ya tak biarkan. Gitu. Coba saya minta Telaga Weru kalih visi misinya coba dibaca. Visi misinya jenengan dibaca di KOS penuh. Terwujudnya insan yang unggul dalam berprestasi serta membentuk iman dan takwa serta cinta tanah air. Terwujudnya insan yang unggul dalam berprestasi serta membentuk insan iman dan takwa serta cinta tanah air. Nilainya naik apa turun? Turun. Nah, maksud saya barangkali rumusan visi ini dibanding tahun sebelumnya itu masih lebih luas tahun sebelumnya, sehingga terbaca pada rapor pendidikan penjenengan nilainya turun. Di situ kan harus ada cinta tanah air, ada pembelajarannya, kemudian ada prestasinya, ada apalagi keimanan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Barangkali tahun 22 lebih simpel, lebih singkat, sehingga oleh sistem di pusat, karena itu tidak manusia yang menilai, itu juga sistem yang menilai, komputer Bapak Ibu, bukan iki was lempoh biji sekolah se-Indonesia. Lempoh itu yang menilai sistem. Jadi kata-kata itu dimasukkan ke sistem, kemudian tahun sebelumnya masukkan, tahun berikutnya masukkan, diklik muncul naik atau turun, jadinya seperti itu. Nah, ini gambaran Bapak Ibu, gambaran. Jadi monggo untuk tahun yang akan
berarti sekitar bulan Juni, Mei, Juni yang akan datang. Ini bulan apa ini? September ya, Mei, Juni 2024 nanti Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing mohon bekerja sama dengan Bapak Ibu kepala sekolahnya di sekolah masing-masing untuk mencermati visi misi yang panjenengan susun yang akhirnya akan dituangkan di dalam KUSP. Tahun yang akan datang mutlak KUSP ya. Yang akan datang kan sudah tidak ada K13 lagi. Nah, tahun yang akan datang sudah mutlak pakai KUSP dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Oleh karena itu, sekali lagi kita cermati naik turunnya itu, kemudian visi misinya kita sesuaikan, cari panduan penyusunan visi misi sekolah. Maka klik di Google seperti kabeh. Panduannya di situ dilihat supaya naik, maka kriterianya apa saja. Itu terkait dengan visi misi sekolah yang tercantum pada KUSP sekolah pendidikan masing-masing. Itu baru dari satu sisi. Mari kita lihat pada rapot pendidikan di bagian depan itu pembelajaran, tentang pembelajaran. Yang paling depan rapot pendidikan itu adalah pembelajaran barangkali. Literasi numerasi. Betul Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kita lihat bersama-sama literasinya bagaimana di sekolah pendidikan masing-masing. Naik. Literasi naik tadi mana? SD Logoro 2 naik ya. Nih Sukoharjo 2 paling atas enggak? Paling atas ini. Nah, ya itu ya geser itu ya. Ini kelihatannya anggur hijau ini naik. Nah terus dilihat belakangnya naiknya berapa persen. Geser lagi. Nah itu. Nah itu. Luar biasa. Sukoharjo 1 literasinya naik 250%, berarti 2,5 kali. Nah itu kalau harapan sekolah penggerak menunggu Mbak. Harapan sekolah penggerak itu bisa meningkat 2-3 langkah lebih cepat dibanding dirinya sendiri di tahun sebelumnya. Itu salah satu kriteria peningkatan seperti itu. Orang 1 langkah lebih cepat, enggak 2-3 langkah lebih cepat. Itu harapan sekolah penggerak gitu. Monggo SD-SD yang lain monggo dilihat. Sama ini Mbak. Sarjo 2 ya. Sarjo 2 literasinya berapa Mbak? Turun berapa? Dari berapa menjadi berapa? Turunnya 70. Ya. Nah, merah biasanya kalau turun ditulis merah di situ ya. Sukoharjo 1 ya, Sukoharjo 1 menurun mana ini? Sukoharjo 1 naik ini. Sarjo 2 turun, Logoro 1 2 naik ya, terus yang bawah lagi Wonorejo 2 naik, terus Wonorejo 1 turun berapa Bu? Bisa katakan Bu? Dari berapa menjadi berapa, naik atau turunnya berapa? Dari tahun 2022 itu 60%, di tahun 2023 30,77%, turun 48,72%. 48% ya. Mana lagi SD lain yang belum yang disampaikan Pak Pamongan 2 monggo. Oh, udah berapa? Oh naik monggo Pak. Ya.
Pasangan 2 naik 14,58% dari 45 menjadi 45,83%. Naik 14,5% terkait kemampuan atau kompetensi literasi sekolah. Jadi nanti bisa dipahami bersama-sama. Nanti akan berimplikasi pada apa Bapak Ibu? Pada arkas penjenengan. Maka bagian penyusun arkas yang harusnya juga berbentuk tim juga, walaupun umumnya ini pasrah bomoan karo operator bos, termasuk tempat saya. Cuma setelah dikerjakan di tempat saya itu sebelum di online, sebelum dikirim itu saya lihat dulu. Kalau tempat saya betul tak lihat sudah mendekati rapor pendidikan apa belum? Karena sekarang ini segala sesuatu yang diambil, langkah yang diambil terkait pembelajaran utamanya harus berbasis data. Kegiatan yang kita laksanakan bersama harus berbasis data. Dari mana datanya? Yang pertama, kondisi real di lapangan. Yang kedua, data rapor pendidikan itu yang paling vital. Nah, kita menyusun arkas rencana kegiatan anggaran rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS yang sekarang menjadi RKAS harus berbasis data. Penjenengan mau belanja apa, maka datanya dari situ. Penjenengan mau meningkatkan SDM guru, penjenengan mau meningkatkan apa, basis datanya harus mengambil dari situ. Pada rapor pendidikan itu ada prioritas rekomendasi dan ada rekomendasi keseluruhan ada. Kalau dengan bawahnya file bisa dilihat ngarep dhewe laporan rapor pendidikan. Terus bunyi sip belakangnya petunjuk apa itu? Panduan. Burine meneh apa kuwi? Nah, skala prioritas burine seluruh rekomendasi kata dia benar ya betul ya memang harus begitu Mas Joko, betul. Terus paling buri apa Mas? Apa? Lembar kerja pol buri apa Bu? Apa Mbak? Lembar kerja. Itulah ya. Jadi lembar kerja itu nanti arahnya kok RKAS itu tadi. Lah. Monggo kalau ada sesuatu dipersilakan. Kita santai saja, nggak usah ngaku-ngaku. Oh, angkatan ini lebih. Kita santai saja, gitu. Lah, itu terkait literasi di sekolah pendidikan masing-masing. Kuwi iki nek arep dibantah, iki ora cocok blas karo keadaan sekolahku. Penjenengan boleh mengatakan apa saja, tapi data berbunyi. Itu adalah hasil dari ANBK anak-anak yang dilaksanakan pada bulan Oktober kemarin tahun 2022. 30 anak bagi sekolah yang lebih dari 30 siswa dan berapapun adanya kalau di bawah 30 meter ya harus peserta ANBK yang mana? Nah itu di sekolah saya kebetulan 30 nih 2 tahun berturut-turut 30 anak. Mungkin ini nanti karena penggerak itu 4 dan 5 kalau di luar sekolah penggerak IKM biasa itu kan hanya khusus kelas 5, kalau saya itu kelas 4 dan 5. Nah itu nanti terbaca pada rapor pendidikan, kita bisa pemerintah luwih pinter cara ning TV. Kalau kita mirsani TV itu, kalau kita melihat di televisi survei baca pres, survei bakal calon Wapres, angka di situ sudah bisa mengatakan oh kemenangan Prabowo sekian, kemenangan Jokowi sekian. Padahal itu
ambil beberapa saja. Tapi dari sampel itu menunjukkan selama ini polling yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga survei mendekati benar. Walaupun ada polling sing nakal, nek sing tipine sapa jenengane iki Surya Paloh, kok sing menang ya jagone Surya Paloh. Kan seperti itu. Tapi kalau lembaga survei yang netral, dia akan menggambarkan kondisi nyata, kondisi real di lapangan. Umpamanya meleset itu 0,00 sekian, termasuk rapor pendidikan penjenengan. Boleh penjenengan berkomentar, ini ra cocok Pak. Boleh, tidak apa-apa. Tapi minimal itu bisa menggambarkan kondisi di sekolah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun secara global, secara makro di situ terbaca literasi sekolah penjenengan naik, tapi di dalamnya literasi itu ada bagian-bagiannya. Coba dengan bersani bawahnya. Wikoki apa namanya subnya ada banyak itu. Nah, subnya ada banyak. Ya. Coba dibaca, subnya dibaca. Monggo, siapa yang mau baca? Monggo dicoba dibaca subnya. Di bawah literasi, bawahnya literasi itu kan nomor 1, ya. Nah terus 1.1 apa? Ada. Nah 1.1. Nah 1.1 kompetensi membaca teks informasi. Nah, kembali khusus teks informasi lagi, bawahnya lagi. Untuk 1.2 kompetensi membaca teks sastra. Beda lagi membaca sastra, berikutnya. 1.3 kompetensi mengakses dan menemukan isi teks. Ya, ini menemukan isi teks. Yang berikutnya. Yang 1.4 kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks. Ya, baca, memahami, kasih bacaan, suruh baca maknanya itu. Untuk 1.5 kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Masih ada lagi? Sabun. Ada 5 sub. Literasi ada 5 sub yang disampaikan. Lah dari kelima sub itu tadi, itu ada yang naik, ada yang turun. Lah yang paling atas tadi yang berbunyi literasi itu adalah gambaran umumnya. Literasinya naik, literasinya turun, itu gambaran umum. Tapi kalau dilihat ke dalam, ini gue membaca teks, ini memahami, ini menginterpretasi suatu bacaan. Berbeda-beda, ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu. Lah, kalau terjadi demikian, misalnya turun, apa implikasinya pada kegiatan di sekolah penjenengan? Coba saya minta tolong, ada yang bisa ngasih komen, ngasih komentar atau ngasih jawaban apapun penjenengan sampaikan boleh. Monggo, dipersilakan siapa yang mau menyampaikan terkait dengan naik turunnya literasi di sekolah penjenengan. Dipersilakan, monggo. Yang belakang juga boleh, monggo dipersilakan. Siapapun boleh menyampaikan. Monggo, siapa yang ingin menyampaikan dipersilakan. Tidak apa-apa, kita belajar bersama. Tidak ada yang salah. Kurikulum Merdeka tidak ada yang salah. Semuanya betul karena sesuai kondisinya masing-masing. Ya. Monggo. Kalau sudah kita baca rapor pendidikan kita khusus pada literasi, ada yang naik, ada yang turun. Jadi subnya itu ada yang naik, ada yang turun. Secara umum naik. Lah, implikasinya apa? Akibat turunan dari naik turunnya rapor pendidikan khusus literasi itu apa? Mohon diberi komentar, silakan. Monggo. Siapa yang mau berkomentar? Apapun boleh disampaikan, tidak ada yang salah. Monggo, Mbak ini. Apa saja boleh, tidak ada yang salah. Monggo. Nah, ya, mau kan literasi itu kan secara umum naik misalnya. Tapi kalau di bedah subnya ada membaca literasi, ada membaca teks, ada informasi, ada kan macam-macam, ada 5 itu tadi subnya. Nah itu ternyata di dalamnya orang podo, orang naik semua. Ada yang naik, ada yang turun. Terus implikasinya apa
turunan atau akibatnya apa pada kondisi di sekolah pembimbingan. Monggo silahkan bercerita apa yang boleh disampaikan. Saling berbagi nanti. Kita saling berbagi. Naik semua. Kebetulan bagus tuh naik semua. Kalau tempat saya boleh naik, jerunya ada yang naik, ada yang itu tempat saya. Nah, itu tempat saya seperti itu. Asli seperti itu. Nah terus yang kita mintakan pendapat dari masing-masing. Aplikasinya apa? Terus penerapannya bagaimana? Kalau seperti itu ada naik, ada turun di dalamnya. Monggo nanti silakan. Monggo Bu. Apapun boleh disampaikan Bu. Terkait itu tentunya. Untuk kegiatan literasi di sini SD saya peserta didik mampu mengintegrasikan ini di sini tertera naik pada tahun dibanding tahun 2022 naiknya 91%. Hilang. Sedangkan untuk peserta didik belum mampu menemukan ini juga naik. Terus di sini naik. Peserta didik memiliki kemampuan dasar turun 44%. Terus peserta didik hanya memiliki kemampuan turun lagi. Di sini ada yang naik juga banyak, Pak. Nah, untuk mengatasi itu kegiatan literasi ternyata di sini di SD saya untuk kemampuan literasi membaca ternyata masih kurang, Pak. Nah, untuk mengatasi itu berarti di sini saya sekarang mengampu di kelas 2. Setiap pagi memang terus saya ajak anak-anak untuk kelas 2 itu 5 menit saja untuk membaca. Sedangkan yang tidak bisa membaca di waktu pulang sekitar setengah 11, yang sudah lancar membaca itu saya pulangkan. Terus yang belum lancar membaca saya hadapi satu persatu sampai selesai. Itu untuk kemampuan literasi. Terima kasih Bu. Kasih aplaus untuk Bu Ani Wonorejo 2. Terima kasih, itu yang disampaikan Bu Ani. Kalau menurut Bu Ani, apabila terjadi literasi di sekolah ada yang naik, ada turun. Yang naik diambil langkah, yang turun diambil langkah. Di antaranya yang turun tadi ada beberapa anak yang literasinya dipandang kurang mumpuni, belum baik atau kurang baik, maka akan dipilah, ditambahi pelajaran setelah pulang begitu tadi Bu ya. Ya, itu yang dilaksanakan Bu Ani. Itu nanti masuknya pada poin pembelajaran berdiferensiasi Gondimong. Ya, betul yang dilaksanakan Bu Ani. Hanya saya masih ingin menggali dari pendapat panjenengan, implikasinya apa yang harus diambil oleh sekolah, oleh kepala sekolah, oleh guru, apa yang harus ditempuh langkahnya menyikapi literasi sekolah, ada yang naik, ada yang turun, atau naik semua, atau turun semua. Langkah yang diambil itu apa? Monggo Bu, siapa yang mau menyampaikan lagi? Bu Ani sudah tadi bagus jawabannya. Yang kurang begini Pak. Nah itu sudah ada satu jawaban lagi. Monggo yang lain dipersilakan. Monggo. Satu lagi nanti terus ganti ke numerasi. Monggo dipersilakan. Dari itu Pak. Terus ya, monggo. Terima kasih. Di sini dari raport pendidikan di SD Negeri Pamungan 2
kemampuan literasi pada umumnya adalah naik 58%. Tetapi di dalam indikatornya di sini di kompetensi membaca teks sastra di tempat kami ada penurunan sebesar 1,70%. Karena di sini adalah kompetensi mengenai teks membaca teks sastra, mungkin langkah yang akan kami ambil adalah dengan cara pembiasaan literasi terhadap peserta didik sehingga mereka akan memiliki kemampuan atau meningkatkan kemampuannya di dalam memahami atau membaca teks yang sehubungan dengan karya sastra. Begitu Bapak, menurut saya. Terima kasih. Kasih aplaus untuk Bu Ari. Ya, Bu Ari, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Setelah ada 2 jawaban, kami hanya ingin menambahkan. Itu langkahnya sudah betul. Saya hanya ingin menambahkan. Setelah kita membaca rapot pendidikan sekolah kita khusus pada literasi, ada secara keseluruhan literasinya naik, tapi kalau di dalamnya kita baca indikator-indikatornya ada yang naik, ada yang naik semua, ada yang turun semua, ada yang naik, ada yang turun. Implikasinya apa? Apa yang harus kita tempuh? Sudah disampaikan Bu Hani, itu real di lapangan seperti itu, disampaikan Bu Hani juga seperti itu, sudah benar. Hanya dua kali dipakai. Kemarin tanggal 29-nya ini dipakai 2 nih. Ya. Yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Kepala Sekolahnya pada saat penyusunan itu pasrah begini, apa salah Pak Kepala Sekolah Pak? Tidak, karena apa? Ada timnya, karena ada tim pengembang kurikulum. Kepala sekolah itu sebagai manajer, sebagai pelayan, sebagai pendamping, sebagai korektor juga sekaligus. Nah, yang ingin saya sampaikan begini Bapak Ibu, ini terkait dengan pendanaan. Kalau raportnya merah, harus ada dana yang dikeluarkan untuk membuat rapor yang akan datang menjadi hijau. Larinya kemana? Ke lembaga kerja terus ke Arkas oleh operator sekolah. Kalau di Bu Ari tadi sastra ya, pada indikator sastranya melemah, Arkasnya ya beli buku sastra banyak gitu, larinya ke situ. Nah, di lapangan yang lain seperti yang disampaikan tadi betul, jadi langsung diterapkan di pembelajaran. Enggak kalau dari saya. Ya, kalau sudah naik semua berarti nanti pas membuat anggaran kesulitan. Guru itu kan dalang. Guru kan dalang. Apakah ada di dunia yang sudah sempurna Bapak Ibu? Kan tidak ada barang atau sesuatu di dunia ini yang sempurna. Kalau dinilai sudah baik semua, Pak, numerasinya baik, sastranya baik, pemahaman informasinya baik, sudah baik semua ya, orang iso nganggar Pak. Kalau sudah baik semuanya kan ditingkatkan kebaikannya. Kalau misalnya baiknya itu 80%, kan bisa ditingkatkan menjadi 100%. Kalau sudah 100%, apa bisa Pak? Bisa. Nah, tadi kan ada yang naik 50%. Gua nopo mau. Itu makanya. Nah, sekarang kita lanjut ke numerasi. Seperti itu kita baca.
numerasi kami mengalami penurunan sebesar 11,76%. Kemudian turunannya sekalian Pak. Iya. Turunannya untuk kompetensi pada domain bilangan itu naik 6,99%. Kompetensi pada domain aljabar naik 12,28%. Kompetensi pada domain geometri naik 26,39%. Kompetensi pada domain data dan kepastian naik 3,40%. Kemudian kompetensi mengetahui naik 8,59%. Kompetensi penerapan R2 turun 6,62%. Ini ada kasus begini Bapak Ibu, jadi karena mainnya normal, saya perlu perjelas apa yang disampaikan Bu Sri Siti Masria. Bu Siti Masria, Pak, secara umum numerasi di sekolah kami menurun. Tapi kalau kita lihat indikator subnya naik semua, yang turun hanya satu. Naik semua, yang turun hanya satu. Kesimpulan akhirnya kok turun. Sekarang saya beri gambaran. 1 poin ini turunnya 100%. 100% turunnya. Gambaran ini. Terus yang 4 poin ada 5 misalnya, yang 1 turun 100%, yang 4 ini naik 11%, ini naik 4%, ini naik 10%, ini naik 5%. Kira-kira kesimpulannya apa? Turun. Karena kan hasil rata-rata itu yang di atas itu kan hasil rata. Itulah yang terjadi Bapak Ibu, termasuk pada karakter di bawahnya. Setelah numerasi itu karakter. Betul ya, karakter ya. Nah, setelah numerasi di bawahnya itu karakter. Inilah yang bagian karakter ini, ya. Di situ meliputi datanya diperoleh dari hasil ANBK, kemudian dari kuesioner GTK, ada itu utamanya dari 2 itu. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu, bahwa itu yang terakhir kelihatannya karakter, masih ada nanti di bawahnya. Karakter itu coba dengan bersama. Karakter itu menyangkut kalau sekarang ini adalah pada P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang secara real di lapangan kalau kita mengikuti alur pembelajaran P5 maka ada langkah-langkahnya. Tapi secara garis besar langkah-langkah itu sebenarnya semua sudah penjaringan laksanakan, hanya belum masuk ke IKM, implementasi kurikulum merdeka, kita belum mengenal P5. Kalau kurikulum 2013 itu pendidikan karakter, ada berapa karakter kemarin itu di di kurikulum 13 itu ada berapa karakter Bapak Ibu? 4. Ada berapa? Lupa ingat, ingat lupa. Nah, jadi di situ ada kedisiplinan, ada apa lagi? Tanggung jawab, apa lagi?
Nah, kuwi nek komplit kita ana 18. Lah, kadang-kadang dari 18 itu digabung-gabungkan hanya menjadi beberapa. Dulu di kurikulum 2013 yang masih berlaku sampai sekarang di kelas 3 dan kelas 6. Lah, pada kurikulum Merdeka sudah ganti istilah yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ada nyanyiannya Bapak Ibu? Ada. Siapa yang mau memimpin nyanyi itu? Monggo. Untuk mengingat monggo Beni. Terima kasih Beni. Monggo Bu. Monggo. Itu ada. Enggak yang itu yang Belajar Pancasila Sambil tepuk 1, 2, 3. Berkepentingan global, orang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada seluruh warga sekolah. Bapak Ibu, itu tidak hanya untuk murid. Oh iya, terima kasih. Jam berapa Pak? 1:30. 1:30. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan, apapun boleh disampaikan untuk kepentingan kita bersama. Ada yang usul, ada yang apa, ada yang menyampaikan tentang pembelajaran, tentang KUSP, tentang apapun yang menjadi ganjalan hati panjenengan boleh disampaikan, monggo. Kalau masih ada, silakan. pertemuan berikutnya yang perlu disiapkan biar siap. Untuk pertemuan yang akan datang berarti hari apa tadi Bapak Ibu? Hari Rabu. Tempatnya nanti menyusul ya, lewat share-sharean di grup Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, nanti akan dulu terkait tempat dan jamnya. Ada masukan dari Pak Pri tadi naik besar itu supaya kita tidak terlalu molor, mulai jam 10. Jam 10 kita mulai jam 12 selesai dengan kunjung ke sekolah masing-masing, utamanya yang SMK kita kalau seperti ini kan namanya dari itu. Tapi saya mohon maaf, ini untuk kali pertama, mudah-mudahan nanti kita perbaiki. Intinya kami berharap selaku pelaksana sekolah juga sedikit yang kami bisa kami sampaikan dengan pada akhirnya nanti panjenengan. Saya yakin panjenengan tidak menyerap dari saya. Saya yakin panjenengan tidak menyerap dari siapa tenaga-tenaga kami yang menyampaikan. Tapi kami berharap dari kegiatan ini panjenengan tergerak untuk memotivasi diri panjenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan inovasi, dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan anak-anak, dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang panjenengan perbaiki. Harapan kami. Tanpa itu, kalau panjenengan semua berada di zona nyaman, tidak ada artinya. Pinter-pinternya Pak Nadiem Makarim tentang TIK, IT, ya tidak bermanfaat. Wong ning isor ora obah. Pak Menteri orang pulang. Pak Menteri mengambil kebijakannya untuk diturunkan sampai di tingkat rendah. Kita sebagai pelaksana lapangan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itulah yang harus kita pedoman. Jadi jangan tidak harus mengambil ilmu dari kami, tapi kami menyampaikan pada jenengan untuk menggerakkan panjenengan agar panjenengan bergerak pada diri panjenengan sendiri. Kami tidak bisa menggerakkan, tapi jenengan harus bergerak dari dalam. Inilah harapan pemerintah. Apapun bisa dicapai, apapun bisa diraih di bidang pendidikan apabila panjenengan
bergerak menggerakkan. Kalau semua sistem sudah bergerak dan saling menggerakkan, maka akan terjadilah inovasi-inovasi dan mungkinnya tujuan pendidikan nasional dengan tercapai. Kurang lebihnya saya mohon maaf, banyak kata, banyak salah. Saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, serangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama. Untuk yang terakhir adalah penutupan. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku pembawa acara pengimbasan PSP hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru sekalian. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih, semoga berkesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.